Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Para orang tua cemas. Akhir-akhir ini terlalu banyak peristiwa pidana maupun bullying di mana pelakunya maupun korbannya adalah anak di bawah umur. Akan tetapi peraturan kita terjadi kesimpang siuran. Berapa minimum umur anak yang bisa masuk penjara? Dan kalau tidak bisa masuk penjara karena belum cukup umur, ada enggak solusi terbaik untuk itu? Ada apa yang terjadi dalam generasi baru kita ini? Inilah Hot Room, perlukah anak dipidana? Mr. Ius lagi sedih sekali. Kapan Mr. Ius senangnya kalau begini? Bully, pengeroyokan, pencurian, dan begal. Kata-kata ini seram. Namun kenapa perilaku ini bisa dilakukan oleh adik-adikku yang seharusnya manis dan lucu? Bukankah kita seharusnya saling sayang antar teman? Bahkan sedihnya, untuk kasus bullying dan pengeroyokan seringkali terjadi di lingkungan pendidikan. Tindakan adik-adik yang tidak terpuji terkadang membuat korbannya mengalami luka fisik, mental, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Mr. Ius jadi bingung. Apa sebaiknya hukuman yang pantas untuk anak? Apakah perlu dipidana? Atau ada sanksi lain yang juga dapat membuat efek jera tanpa mengorbankan hak dan masa depan sang anak? Untuk membahas topik ini, telah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Yang pertama, Bapak Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Bang. Yang baru dapat gelar profesor ya. Selamat Pak ya. Terima kasih, Bang. Yang kedua, Bapak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang. Berikutnya sebelah kiri, Ibu Ciput Purniawanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan dari Kekerasan. Selamat malam, Bu. Bang. Berikutnya Ibu Roslina Ferauli, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam, Bang Hotman. Sebelum kita diskusi topik malam ini, kebiasaan Hotman agar otak lantar selalu minum kopi dulu, Bu. Segar banget. Oke, kita mulai diskusi. Kita lihat dulu grafis berikut ini atas peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi. Yang pertama di Malang, di Kota Malang, ya. Korban harus menjalani operasi amputasi, ya. Kasus bullying. Kedua, terjadi di Jambi, pendarahan di bagian kepala. Sudah dibullying sejak kelas 2 SD. Kemudian di Binjai, ya, perutnya selalu sakit, akhirnya ternyata anak itu sering dianiaya oleh teman sekolahnya, ya. Kemudian ini di Sulawesi Utara, meninggal akibat kerusakan organ dalam yang dialaminya akibat perundungan yang dilakukan 9 orang teman sekelasnya. Sampai ada yang meninggal dan yang melakukan itu adalah teman sekelasnya. Ini sampai patah tulang, ya. Juga karena korban perundungan. Ibu Ciput, Ibu sebagai yang memberikan perlindungan kepada anak, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang sebegini banyaknya peristiwa ini? Apakah ada catatan berapa banyak kasus di seluruh Indonesia? Ya,
Bang Hotman, sebetulnya kejadian perundungan di sekolah itu sudah dikenal dari zaman saya atau Bang Hotman mungkin masih sekolah. Ya. Tetapi pada saat itu kita belum seterbuka seperti saat ini. Ya. Dalam hal tentunya anak-anak sendiri tahu kemana mereka harus melapor. Atau tidak ada masyarakat yang peduli. Ya. Jadi sebetulnya kenaikan itu ada diakui. Di angka statistik kami, pencatatan pelaporan di Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, kasus korban anak itu ada peningkatan signifikan. Jadi misalnya tahun ini sampai Mei, dibandingkan dengan tahun lalu di bulan Mei yang sama, sampai periode Mei, itu naik. Berapa banyak kejadian? Ada angkanya nggak? Ada angkanya, tapi saya nggak hafal. Kira-kira? Nanti kira-kira jadi sekitar ada di atas 100. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Jadi kami menghimpun data seluruh Indonesia. Dan peningkatan ini ternyata meskipun masa pandemik di mana anak-anak itu harus belajar di rumah, beraktivitas di rumah, rupanya perundungan itu tetap terjadi. Kami melihat dari sisi baik bahwa masyarakat sudah tahu kemana mereka harus melapor dan mereka paham bahwa kalau mereka melapor akan ada yang merespon dengan baik dan mendampingi mereka memastikan mendapatkan pemulihan. Dari data yang kementerian punya, berapa orang yang masuk penjara, berapa orang yang berdamai dengan restoratif justice atau gimana? Ya, saya mencatat ya, catatan kami ini kami setiap tahun ada laporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Ya. Nah, data dari Kepolisian Republik Indonesia di sepanjang tahun 2021 ada 5.237 anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku. Dan itu ada 379 anak yang menerima diversi. Jadi 300 yang akhirnya diversi artinya tanpa terjadi proses perdamaian. pengadilan. Ya. Tanpa pengadilan. Ya. Nah, dari situ kemudian dikurangi lagi ada 254 anak kasusnya yang dihentikan dengan keputusan dengan berbagai alasan. Oke, 300 baru 500. Jadi dikurangi 500 lah, Bang. Jadi masih 4.700-an. Jadi 4.700 yang sampai masuk penjara. Belum, karena masih berproses. Mungkin saya tanya dulu Pak Ubay, ya. Menurut Bapak ini apa yang terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Orang tuanya atau siapa? Jadi gini Bang Hotman, tadi data-data yang ditayangkan tadi itu banyak kasus terjadi di lingkungan institusi pendidikan, ya. Justru di institusi pendidikan, iya, bukan banyak. Di lingkungan perumahan. Iya, jadi sebenarnya ada banyak lingkungan yang kenapa kekerasan itu terjadi ya. Ada di sekolah, ada di rumah, ada juga di masyarakat. Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak, jadi JBPI itu pernah melakukan yang namanya Right to Education Index. Kita, salah satu yang kita lihat adalah soal safety learning environment. Sejauh mana sekolah itu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Hasilnya justru indikator soal safety learning environment itu kita buruk. Ya. Jadi sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, tapi menjadi tempat yang angker ya. Jadi yang paling banyak peristiwa pidana di sekolah oleh sesama anak. Jadi di riset kita menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia itu pernah mengalami kekerasan di sekolah. Penyebabnya antara lain apakah karena masalah senioritas? Penyebab utamanya biasanya apa? Apakah senioritas atau apa? Penyebab utamanya yang kita lihat ini ada problem sistemik kalau menurut apa itu kami. sistematik? Jadi ini kasus berulang-ulang ya kan, terjadi di mana-mana. Setiap bulan ada dan seterusnya ya. Nah, tetapi tidak pernah ditangani secara serius oleh pemerintah ya. Dalam konteks sekolah misalnya Kemendikbud, dalam konteks pesantren dan madrasah ada Kementerian Agama dan seterusnya. Belum ada program yang sangat serius bagaimana menjembatani problem ini. Tantangan ini apa? Menurut data di instansimu ada kata Ibu tadi, Ibu Cibut kan ada 5.000-an kasus. Kalau menurut Anda berapa jumlah kasus? Kita tidak menghitung kasus Bang, tetapi kita pakai agregat tadi soal bagaimana sekolah ini menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar gitu. Lah data kita menunjukkan tadi ya 1 dari 3 anak. Jadi justru peristiwa pidana, bullying dan sebagainya justru terjadi paling banyak di sekolah.
Iya, salah satunya, salah satunya. Karena datanya agak sedikit. Sebentar, berbeda. habis Iya. ini. Iya. Kita ketemu lagi habis ini. Iya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Ibu Roslina, psikolog kita. Panggil Mbak Vera saja, Bang. Mbak Vera, oke. Vera nama yang sangat romantis. Tadi Pak Ubaid mengatakan Ya. paling banyak kejadian di sekolah. Kurang lebih 5.000 kasus. Menurut psikolog gimana? Sebetulnya kebetulan saya sering mendampingi mahasiswa S2 profesi itu ke lapas anak, Bang. Lapas Lapas anak. anak pria Tangerang. Jadi profil kasus yang ada di sana adalah anak-anak remaja, betul seperti yang dikatakan Mbak Ciput tadi, bahwa anak-anak usia belasan tahun, 14, 15, 16, 17 gitu hingga Ya. 18 tahun, yang profil kasus tertingginya 80% adalah sekitar 80% itu kasus narkoba, Bang. Narkoba. Kasus kedua adalah pelecehan seksual, Bang. Terkait perlakuan tidak senonoh gitu ya. Remaja pun sudah main pelecehan Remaja. seksual. Eits, jangan salah. Misalnya apa itu? Pelecehan kayak apa itu? Diperkosa atau apa? Perkosaan ya, ada. Perkosaan, kemudian perlakuan-perlakuan tidak senonoh terhadap tetangga, pencabulan dan lain-lain. Ya. Nah, itu kasus yang keduanya, Bang, yang tertinggi ya. Yang ketiga nih baru yang kayak penodongan, penjabretan gitu-gitu. Nah, kok bisa terjadi ya? Ini apa ya? Ada dinamika apa ya? Nah, Oke, kita berapa tugas ribu psikolonya. total sekarang data terakhir? Nah, Berapa itu ribu yang- anak yang sekarang di sulit. lapas Tangerang? Nah, itu sebabnya tadi saya katakan ini kan kejadian-kejadian yang dari 1 dekade yang lalu kita cermati beberapa tahun berkala itu saja case-nya. Ya. Ya, kenyataannya di sana adalah anak-anak ini, anak-anak didik ya kita menyebutnya Ya. andik. Andik-andik ini sebetulnya diharapkan nantinya mereka akan bersekolah di sana. Kenyataannya sekolahnya tuh nggak jalan banget sebetulnya. Jadi di lapas itu tidak jalan sekolah? Sekolahnya nggak jalan. Seandainya ada kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, ya remaja-remaja ini, ya yang mungkin jalan tuh hanya kegiatan main sepak bola gitu kan ya, atau kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan kemampuan, keterampilan dan lain-lain, itu pun nggak diikuti oleh semua anak, hanya 1-2 anak yang memang berminat gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita cermati kembali, dalam sel 2x1 itu, Bang, Ya. bisa 4-5 anak loh di dalamnya, Bang, sebetulnya. Dan ibu secara kenyataannya- psikolog menurut ibu itu malah Nggak merusak? sehat, Bang, karena Nggak sehat. ternyata kalau dari profil yang kita Ya. dapatkan secara psikologis, anak-anak yang tadinya ya nggak punya kecenderungan Ya. perilaku-perilaku agresif secara seksual, Ya. malah kemudian tampil Muncul, jadinya, ya. Bang, muncul. Karena Karena tadi mereka semalaman kan begitu jam tertentu udah masuk ke sel, Bang. mereka semalaman di 4-5 penjara, anak, 4-5 anak 4-5 anak, dalam satu sel secara 2 fisik kali 1. bersentuhan terus, 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Kebayangkan sel itu 2 kali 1, dan itu Bang. bisa berakibat menjadi... Nah, jadi yang keluar dalam data-data kita setiap Ya. kita melakukan pemeriksaan psikologis adalah aspek-aspek ya kekerasan seksual yang terjadi di dalam sana, terutama kayak sodomi dan lain-lain. Nah, ini dia, anak-anak yang tadinya masuk baik-baik saja jadi punya tendensi, jadi orientasinya jadi occupied jadinya istilahnya, occupied dengan aktivitas seksual yang sejenis, Bang. Why gitu ya, kok bisa? Dinamikanya kompleks sebetulnya. Jadi jangan salah, bukan berarti di penjara nanti baru anak muncul perilaku seksual begini, enggak. Anak-anak ini kalau kita cermati ya, bahkan sudah bermasalah. Jadi yang ujung-ujungnya masuk lapas adalah anak yang dari SD saja, kelas 1 SD saja adalah anak-anak yang umumnya sudah bermasalah dengan kegiatan belajar. Ya. Sehingga banyak anak-anak yang tadi profil-profil itu rata-rata adalah anak-anak yang suka cabut, Bang, bolos dari sekolahnya di Ya. kelas 1, 2, 3 SD. Kelas 3, 4, 5 udah punya pacar, Bang. Sudah mampu melakukan aktivitas seksual ya di luar sekolah. Hah? Ya. Sudah mulai mencoba miras di kelas 5, 6 dan biasanya ya di SMP mereka udah nggak melanjutkan sekolah Jadi lagi. siapa yang bertanggung jawab ini? Orang tua, Semua kementerian atau kompleks. siapa? Jadi kalau kita katakan siapa yang bertanggung jawab, yang pasti ya semua pihak akan ikut kena sangkut pautnya nih, Bang. Menurut ibu yang paling tepat hukuman bagi remaja seperti itu, kalau ibu tadi mengatakan lapas penjara malah Memperburuk sebetulnya, merusak. memperburuk. Jadi Memperburuk. anak-anak yang perilakunya tadi tidak menampilkan perilaku kondak yang sangat parah, malah terpengaruh. Jadi untuk menurut jadi ibu lebih apa parah. solusi yang tepat untuk Indonesia ini? Kompleks, Bang. Kita Apa? nggak main kompleks, Bang. Kita nggak bisa Nggak ada solusinya? salah orang tua. Enggak, semua. Ada Jadi dong. kita semua sistem, mulai dari akar rumput, mulai dari keluarga. Itu Ya. sebab saya suka sekali loh. Sekarang mulai diaktifkan kembali loh tentang kegiatan-kegiatan
posyandu ibu-ibu PKK, Ya. karena kita mau benahi keluarga yang disfungsional tadi. Ya. Ya. Ibu yang nggak ada di rumah, yang pergi pagi pulang pagi karena kerja di pabrik juga akan ditatar gitu ya. Ayah-ayah yang disfungsional dalam menjalankan peran-perannya, lingkungan rumah juga menjadi sesuatu catatan Bang. Nanti akan menjawab apakah sebetulnya diversi itu tepat gitu kan ya. Menurut Ibu gimana? Makanya saya jelaskan sedikit Ya. ya, sedikit saja nih, bahwa ternyata mereka rata-rata tinggal di lingkungan yang juga sebetulnya tidak kondusif. Jadi lingkungan rumahnya 4x5, Ya. dihuni oleh banyak orang. Jadi ya. di rumah nggak kondusif, di penjara makin rusak, jadi kemana dan dong? di lingkungan sebentar, karena ini jadi catatan kita semua, ini Ya. jadi PR dari pemerintah Indonesia sebetulnya. Di lingkungannya pun sebetulnya banyak pemuda-pemuda pengangguran yang nongkrong-nongkrong, ya kan, nggak sekolah. Nah ini yang jadi catatan. Kalau di luar negeri Bang, orang-orang nggak sekolah itu langsung diambil tindakan oleh dinas sosial sebetulnya. Nah jadi peran pemerintah ada di mana? Ada sebetulnya dinas sosial yang sebetulnya cukup berperan besar di sini. Pemprov juga cukup berperan di tiap kota-kotanya. Keluarga juga mulai didukung. Makanya gerakan BKKBN sekarang kan lebih banyak ke arah bukan sekedar memundurkan usia pernikahan, tapi juga mulai mengedukasi anak-anak remaja Terima kasih, Bu. Terima tentang kasih, Bu. itunya. Pak Ubay. Aktivitas seksual. Ya. Pak Ubay, apakah memang apa yang diceritakan oleh Ibu Vera itu sangat seram begitu? Pengawasan sekolah bagaimana? Kok dia bilang kok seram banget begitu? Kalau data saya lebih seram sebenarnya. Lebih seram malah. Lebih seram Coba sebenarnya. apa yang lebih seram? Karena kalau kita simak tadi keterangan Mbak Vera tadi, Ya. muaranya di sekolah. Hah? Muaranya di sekolah. Jadi misalnya dia, ya kasus misalnya ya, dia ketahuan minum miras di sekolah. Ya. Lalu di DO misalnya. Kemudian dia nggak sekolah. Ya, Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab? Ketika ada anak keluar dari sekolah, siapa yang tanggung jawab? Ya. Menurut saya jelas, pemerintah yang harus tanggung jawab. Karena dalam Ya. undang-undang itu jelas ya kan, pemerintah harus memberikan pelayanan hak kepada seluruh anak Indonesia. Dan pemerintah wajib membiayai gitu. Ya pemerintah harus mengembalikan anak itu, harus balik ke sekolah lagi, gimana caranya? Lah kalau negara membiarkan anak-anak keluar dari sekolah, dibiarkan, lalu tanggung jawab pemerintah benar nggak bagaimana? kata Ibu Vera tadi? Iya. Justru usia remaja malah menakjubkan kehidupan seks daripada remaja umur 16, 15. Ya itu benar nggak kejadian seperti itu? Yang jelas itu secara psikologi memang begitu. Tetapi Secara fakta? memang iya, tetapi kita ada miss di situ ya. Miss Ada apa miss tuh? soal edukasi ya. Soal literasi, soal apa yang dia alami soal perkembangan seks dan seterusnya. Di sekolah dia nggak dapat. Kesehatan reproduksi. Bagaimana soal kesehatan reproduksi. Jadi misalnya kalau pacaran, fenomena pacaran. Ya, kita lihat di fenomena SCBD yang lagi rame, itu kan anak-anak usia sekolah semua. Dan itu diwawancarai, saya pacaran, saya putus, saya pacaran. Tetapi saya tidak yakin apakah mereka punya pengetahuan yang cukup Memadai. soal kesehatan reproduksi, Ya. bagaimana pacaran yang sehat gitu loh. Emang Lalu menurut- pertanyaan saya, Emang pacaran yang sehat kayak gimana sih? Jadi gimana ini Bu? Ya? Butuh berguru sama Bagaimana apa? menciptakan sekolah yang kondusif? Itu kan tanggung jawab pemerintah. Ya, Masa harus diterangkan tentang pacaran yang sehat? Gimana Bu menurut Ibu? Bang, boleh saya merespon juga ya Iya, tadi iya. Mbak Vera ya. Mbak Vera itu memotret secara keseluruhan gambaran besarnya Iya. apa hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak Iya. Indonesia. Nah, betul Undang-Undang Perlindungan Anak Iya. itu menjamin bahwa seluruh anak Indonesia harus terpenuhi hak-haknya Ya. dan terlindungi dari berbagai diskriminasi teori. dan kekerasan. Itu teori, Bu. Bukan teori, Bang. Tetapi saya juga ingin mengingatkan, di situ yang disebut yang bertanggung jawab tidak hanya pemerintah Ya? dan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan orang tua. Jadi Ya. ada ini, unsur semua harus terlibat. Bu Vera tadi sudah mulai memetakan. Kementerian Ibu sendiri sudah berbuat apa? Kalau kami banyak. Tentu bersama Pemda ya. Ya. Kita kan negara ini otonomi daerah, Bang. Ya. Jadi Abang juga harus tanya kepala daerah. Pada saat terjadi isu-isu tadi, jangan hanya kami kementerian yang di pusat ditanya. Karena yang punya tanggung jawab besar itu adalah kepala daerah. Itu Kepala satu. daerah. Kepala daerah. Kepala Karena sekolah, kepala daerah, semua kementerian. kepala pokoknya. Oke. Nah, pemerintah Indonesia sudah komit mau mewujudkan Indonesia itu layak anak tahun 2030. Layak anak itu artinya Layak apa? anak artinya aman, nyaman bagi anak, hak-haknya terpenuhi. Semua kepala daerah, kurang lebih sekarang sudah 400-an kepala daerah, yaitu bupati dan wali kota, yang sudah tanda tangan komitmen untuk mewujudkan wilayahnya itu layak anak melalui semua upaya pemenuhan
Oke, anak, jadi kepala gitu. daerah juga dibebankan tanggung jawab yang Betul, besar, betul. kementerian dan juga sekolah Dan saya lingkungan. setuju tadi bahwa semua anak yang putus sekolah itu ya memang wajib harus dikembalikan ke sekolah karena pemerintah sudah menjamin loh 20% anggaran untuk pendidikan. 20% anggaran untuk pendidikan kecuali habis dikorupsi. Oke, kita akan istirahat dulu. Berikutnya kita akan membahas dengan Pak Profesor kita hukuman penjara yang pantas untuk anak umur berapa dan sebagainya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Sebelum kita membahas pasal, ngopi adalah salah satu teknik terbaik agar otak jalan. Pak Suparji, Profesor Suparji. Menurut undang-undang kita, umur berapa yang bisa dipidana masuk penjara? Baik, jadi yang bisa pidana badan atau penjara itu Ya. kan usia 14 sampai dengan 18. Nah, juga tergantung dari ancaman hukumannya kan Ya. gitu. Kan konsep diversi itu ada 2 minimal, Ya. ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Terus kemudian yang kedua adalah bukan tindak pidana pengulangan, bukan satu tindak pidana residivis. Ya. Maka sekarang yang terjadi di penjara penuh itu karena ancaman hukumannya berat, karena tindak pidananya narkoba, kemudian pelecehan seksual, dan mereka mungkin berulang-ulang atau kemudian residivis gitu. Kalau kemudian di bawah 14 tahun itu tadi memang secara konsep tadi itu ada penindakan-penindakan gitu. Ya akhirnya kan kemudian dikembalikan pada konsep tadi restoratif justice kan, bagaimana korban itu terlibat, kemudian ada pemulihan tentang kerugiannya, melibatkan peran serta masyarakat, dan pada akhirnya nanti bagaimana anak kembali mendapatkan masa depannya. Disinilah sebetulnya dilemanya. Pada satu sisi dimasukkan dalam penjara, tadi Ibu Vera tadi menyatakan sangat menyeramkan, tetapi kemudian ketika tidak dimasukkan dalam penjara, menyebabkan mereka kemudian dianggap permisif, kemudian juga anak bisa jadi peralat dan sebagainya. Dan kemudian tidak menimbulkan makna dari sebuah sanksi, edukasi atau kemudian penjeraan. Kalau narkoba, ada nggak pengecualian? Kalau konteksnya hukumannya pidana badannya itu juga, misalnya kalau hukuman ancaman penjara seumur hidup, paling berat kan 10 tahun. Kalau kemudian pidananya lebih di atas 7 tahun, paling berat adalah setengah dari pidana ancaman. Jadi kalau anak melakukan pembunuhan, paling-paling maksimum 10 tahun penjara. Gitu, ya. Kalau anak melakukan tindak pidana misalnya 7 tahun, dia masuk penjara setengahnya. Setengahnya. Kalau ancaman hukumannya misalnya 10 tahun, maka maksimalnya adalah 5 tahun ancaman. Kalau dia melakukan pidana berulang, nah, maka pidana berulang tadi bisa ditambahkan lagi, pemberatan misalnya lagi dia itu. sudah masuk penjara, sudah jadi residivis, tapi sesudah keluar penjara, habis masa tahanan, berbuat lagi, itu hukumannya tetap setengah juga? Secara konsep setengah, tapi nanti akan jadi pertimbangan untuk melakukan pemberatan, karena ada berulang tadi itu, dan kemudian yang bersangkutan tidak bisa dikenakan diversi tadi itu, karena ada pengulangan atau residivis tadi, Bang. Gitu. Begitu? Iya. Maka penjara itu paling besar penghuninya adalah narapidana narkoba, dan kemudian kebanyakan itu ya anak-anak itu yang mengerikan, Bang, sebetulnya itu loh ya. Kalau kita lihat di pengadilan itu remaja-remaja, ABG narkoba itu seringkali menjadi pelaku-pelaku. Mungkin apakah dia kurir atau kemudian dia dikorbankan dan sebagainya, itu yang mengerikan gitu, Bang. Terima kasih. Ibu Ciput, kan undang-undang kita paling rendah umur 14 tahun bisa dipenjara. Kalau di bawah 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun melakukan tindak pidana, apa yang pantas hukumannya? Kan nggak boleh pidana badan, nggak boleh. Ya, tadi ya dengan sesuai pengecualian persyaratannya Prof sudah menjelaskan. Ya. Dan prinsip dari Undang-Undang SPPA ini adalah pemulihan, Bang, bagi Tindak anak-anak pidana kita. sistem peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak ini adalah pemulihan bagi anak dengan perspektif bahwa dalam kondisi anak akhirnya dia berkonflik dengan hukum, mereka tetap korban. Dan mereka punya hak tadi, dijamin negara, terpenuhi haknya. Jadi kalau seorang dan anak dilindungi. Kalau seorang anak umur 13 tahun memerkosa tetangganya, hukuman apa yang pantas?
diversi itu kemudian ada diberikan tindakan Yaitu sesuai apa? hasil Misalnya musyawarah. apa? Ada di Undang-Undang SPPA pasal 82 Bang, yang nanti bisa dilihat, itu yang paling banyak diberikan adalah pengembalian pada orang tua atau wali. Dikembalikan kepada orang tua, Betul. kemudian besoknya merkosa lagi. Nah, ini yang kita titik lemahnya. Oke. Atau ya, Lembaga dititipkan di LPKS, itu panti-panti asuhan Emang atau panti-panti asuhan kita sudah cukup memadai? Belum. Saya mau highlight Bang, mengapa ini juga belum optimal? Ya. Karena pertama, belum semua putusan diversi itu dimintakan putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum di Ya. tingkat penyidikan. Ketidakberadaan putusan pengadilan ini menyebabkan PK Bapas tidak dapat melakukan pendampingan kepada anak, melakukan pengawasan, Ya. pembinaan sesuai amanat undang-undang ini. Nah, kemudian tanpa adanya putusan ini juga pemerintah daerah yang dalam ini ada unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Ya. yang bisa memberikan pendampingan pada anak dan pemulihan anak dan keluarganya itu juga tidak dapat melakukan intervensi Ya. karena tidak ada perintah untuk mereka melakukan. Sebetulnya dalam konsep besar undang-undang ini ya keluarga tadi menurut Mbak Vera, keluarga itu juga harus dipulihkan. Anak ini berasal dari keluarga Oke, bermasalah. kalau misalnya seorang putri umur 13 tahun diperkosa oleh juga umur 13 tahun. Dua-duanya harus dapat pemulihan. Bisa nggak orang tua dari si korban, orang tua si perempuan ngotot ke polisi? Nggak, harus dipenjara. Kebanyakan begitu. Jadi Tapi itu nggak mungkin. tidak mungkin Bang. Kalau soal bisa, tetapi mungkin apa tidak, tidak. Secara perundang-undangan kecuali tidak itu bisa. bukan pengulangan ya. Jadi baru pertama kali anak melakukan. Nggak, di dalam undang-undang pun setahu saya walaupun berulang-ulang melakukan pidana, selama dia masih di bawah 14 tahun, tetap tidak bisa pidana badan penjara. Benar nggak? Benar, tidak bisa pidana badan. Jadi mereka Untuk di bawah 14 tahun, Iya. ini di bawah 14 tahun kan? Iya, masih 12 tahun Iya. gitu. Dan upayanya adalah pemulihan, Bang. Dan itu tanggung jawabnya bukan hanya orang tua sebetulnya. Iya. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, itu wajib mendampingi, memulihkan si anak dan keluarganya. Itu kan teori yang sangat indah, tapi Betul. apakah di Indonesia pernah negara datang mengawasi, Bang. Ada. dikirim petugas? Ada. Itu kan terlalu indah, itu mimpi Tetapi kali Bu, ada, mimpi di Bang. siang bolong di No, Indonesia no. belum ada kayak gitu. Di Deli Serdang ada, Bang. Di Deli Serdang. Ya. Satu Korban- dari sekian ribu. Ya, kita bicara fakta, Ya. memang belum optimal. Tetapi ada beberapa pemerintah daerah yang mampu memberikan ini. Ya. Nah, ini yang sebetulnya harus kita dorong Ya. melalui tadi mereka mewujudkan kabupatennya layak anak, yaitu dipenuhi. Klaster kelima itu perlindungan. Ya. Jadi bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai pelaku juga dapat pemulihan. Anak yang jadi korban juga dapat pemulihan, demikian juga anak saksi. Kan undang-undang SPPA ini melindungi 3 ini loh, Ya. anak itu baik dia pelaku, saksi maupun korban, apalagi korban. Kita sekarang pemerintah ataupun aparat penegak hukum kecenderungannya adalah ingin menegakkan hukum, konsepnya fokus di pelaku. Oke, tadi Ibu Vera menggambarkan betapa buruknya penjara anak. Masuk bukan berarti makin bagus, malah makin parah. Dari kementerian itu tahu atas hal itu? Tidak, saya pun terkejut ya Lah, saat kok ini terkejut? mendengar. Itu kan Iya. tugas Ibu. Bukan, ini kan hasil. Ibu pernah nggak ke penjara? Sering. Saya hari Sering? ini tadi juga baru ke LPKA Kok Jakarta. kata Ibu Vera sangat parah, kok kata Ibu tidak? Apa sih? Karena yang dilakukan Ibu Vera adalah proses konseling. Bu Vera tadi bilangnya decade ago loh Pak. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kondisinya. Bukannya makin parah sekarang ini? Tidak. Bang Hotman jangan lupa ada loh tindakan yang diamanatkan. Bukan hanya pemenjaraan fisik ya, Ya Prof. betul. Cuman ini persoalannya kan bicara di penjara Ini di tadi. penjara, Kita Bang. bicara di penjara. Betul. Fenomena penjara Artinya, tadi itu. Persidangan. kalau 10 tahun lalu aja sudah begitu penjara, Ibu setuju nggak bahwa anak yang melakukan tindak pidana justru semakin banyak, persentasenya naik? Tidak, Setuju? tidak. Ibu Vera? Butuh data Bang, dari tadi saya mau cari data Apakah itu itu. tidak otomatis bisa kita pikir kota makin besar, Ya. penduduk makin besar, Ya, jadi sementara kenaikan- pelayanan ya hampir nggak ada. Ya. Mana mungkin tidak pidana berkurang, ekonomi makin parah. Ya, kenyataannya datanya tidak, Bang. Ibu jangan terlalu memihak, terlalu Bukan. melindungi nama pemerintah dong. Bukan. Boleh dicek di laporan SPPA tahun 2021. Jadi menurut Ya. Ibu penjara di Indonesia untuk anak bagaikan istana gitu? Bukan. Apa dong? Tidak juga. Jadi apa dong? Jadi seperti tadi, LPKA Jakarta itu kapasitas maksimalnya 70. Ya. Tetapi hari ini ada 77 anak Ya. yang
di penjara di sana. Jadi kapasitasnya memang melebihi, tapi tidak huge. Cuma 7 orang. Ya, itu kenyataan Bang. Saya baru sana tadi pagi. Tadi LPKA Tangerang juga pagi ini ada tim kami yang di sana juga. Itu juga 70-an anak. Jadi kapasitas saat ini kita lebih baik Bang, tapi belum optimal. Karena itu Bang, ada kebijakan dari Kejaksaan Agung betul, tentang penerapan restoratif justice. Kebijakan kan kebijakan mulai dari Kapolri menyatakan dan Jaksa Agung ya. Restoratif justice itu kan kalau itu narkoba, mana ada restoratif justice. Kalau dia adalah narkoba berdamai dengan hantu apa? Ya negara mengembalikan, memaafkan, mengembalikan tentu tentang dengan harkatnya gitu Bang. Bang Horman. Karena gini ya, kita butuh paham anak tuh punya hak-hak anak. Sayangnya banyak sekali kenyataan di keluarga Indonesia, anak-anak itu tidak dipahami bahwa dari kecil mereka sudah punya gangguan tumbuh kembang yang mengiringi. Misalnya, contoh dari salah satu data riset saja Bang menyebutkan bahwa 45% anak-anak yang pernah dipenjara anak ternyata punya kondisi traumatic brain injury. Artinya apa? Iya ya, punya masalah terkait dengan fungsi otaknya. Jadi dalam pengertian di sini pantas ya ada anak-anak yang bahkan dari kecil aja nih mereka sudah lebih agresif daripada anak lain, anak yang impulsif gitu loh, anak yang terlalu aktif, anak yang punya hambatan dalam belajar. Nah, anak-anak ini sebetulnya kan adalah anak-anak yang sebetulnya secara klinis, karena saya psikolog klinis kebetulan, secara klinis adalah anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang yang menyertai, namun gagal dipahami, gagal diprofil, gagal diberikan penanganan, sehingga dampaknya ketika mereka keluar dari rumah, ketika keluarga gagal untuk membenahi anak-anak seperti ini, lingkungan gagal untuk menata anak seperti ini, sekolah juga gagal untuk menangani anak-anak seperti ini karena mereka butuh penanganan khusus. Anak-anak inilah yang nanti bermasalah di sekolah, di lingkungan, yang kemudian ujung-ujungnya korelasinya besar sekali antara anak-anaknya dengan kondak, dengan anak-anak yang nantinya memang melakukan juvenile delinquency. Yang ke penjara, gitu Bang. Para pemirsa, tolong dulu kasih komentar atas pernyataan Ibu Ciput dari Kementerian Pelindungan Anak dan Wanita ya. Benar nggak lembaga permasyarakatan untuk anak sekarang sudah kayak istana Cinderella? Oke? Kita istirahat dulu, ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir. Saya mau tanya kepada Pak Suparji, kalau orang tua mempunyai anak yang baru melakukan tindak pidana, sebaiknya sikap orang tua itu bagaimana agar anaknya nggak usah masuk penjara? Ya, tergantung dari tindak pidananya kan itu. Nah, kalau pidananya di atas 7 tahun ancamannya, ya memang kemudian tidak ada ruang diversi tadi itu. Tapi kalau kemudian ancaman di bawah 7 tahun, maka ada konsep tentang diversi. Seseorang antara 14 dan 18, dia melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Boleh nggak polisi langsung tangkap dulu, tahan dulu, perdamaian belakangan? Tidak boleh sebetulnya, kan konsep penahanan, penangkapan itu kan ada alasan-alasan subjektif dan alasan objektifnya tadi itu kan. Jadi harusnya diusahakan dulu perdamaian. Walaupun nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana. Iya, mendorong pada orang tuanya untuk melakukan perdamaian dan orang tua jadikan jaminan untuk tidak melarikan diri. Oke, itu agar orang tua tahu. Oke, Pak Ubaid gimana? Iya. Hukuman yang pantas untuk anak itu apa sebenarnya? Jadi, apakah undang-undang kita ini perlu dirubah? Ya, jadi kita pendekatannya adalah perlindungan terhadap anak. Gitu. Caranya? Ya. Soal tadi itu, keberpihakan pemerintah tadi itu ya. Kita kan tahu dari cerita. Dari tadi pemerintah melulu ya kamu serah. Karena ini masalahnya anak-anak dipidana nih, dimasukin penjara. Iya kan? Tapi nggak ada layanan pendidikan di sana. Ya kan? Tidak dibimbing, didampingi di sana dan seterusnya begitu kan. Lalu jadi maunya apa kalau gitu begitu kan? Mau diapain? Kemudian diversi misalnya. Oke, diversi musyawarah, dikembalikan ke orang tua, ya kan? Tetapi kemudian anak ini nggak bisa dibalikkan ke sekolah gitu. Jadi siapa yang terbaik apa? Nah ini kita perlu mengembalikan peran penting dari pemerintah. Ya. Nomor 1 pemerintah dulu nih Bang. Ngapain pemerintah itu? Nah ini katakanlah oke, kebijakannya diversi, ya kan? Diversi. Harus bimbingan orang tua. Artinya kalau mereka punya problem soal itu kemudian dikeluarkan dari sekolah, mereka dikembalikan ke sekolah misalnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya
mereka butuh pendampingan lembaga sosial atau dimasukkan institusi pendidikan untuk mendidik dia supaya tahu tentang apa yang dia lakukan dan seterusnya, maka harus ada pendampingan di situ juga gitu. Ya. Jadi tidak sepenuhnya kemudian dikembalikan ke orang tua, sementara orang tuanya sendiri juga bermasalah. Apakah jaminan dari orang tua cukup untuk menghindari anak masuk penjara dengan syarat kalau dilanggar bapaknya yang masuk penjara, orang tuanya yang masuk penjara? Ya sebenarnya nggak cukup jaminan. Setelah dijamin terus apa gitu kan? Ya. Apa yang dilakukan? Jadi yang kurang Pak, yang kurang itu apa sekarang? Yang perlu dibenahin apa? Ya ini setelah putusan itu yang menjadi masalah. Ya Setelah kan? putusan pengadilan? Setelah putusan pengadilan atau diversi gitu kan? Kalau dikembalikan ke orang tua apa yang harus dilakukan? Oke. Kalau misal dipidana apa yang harus dia lakukan? Artinya bahwa Anda melihat bahwa pemerintah lepas tangan aja begitu? Absen. Absen dah lah. Absen. Tuh, Pak Ciput absen aja, Bu Ciput ah. Ya. Pak Ubaid Sudah ini dikembalikan, sudah diversi artinya terjadi perdamaian, dikembalikan kepada keluarga. Katanya pemerintah langsung absen. Jadi Bang, pemerintah ini juga bukan hanya Kementerian PPPA. Jadi tadi pendidikan tuh Kementerian Pendidikan. Ya. Perwakilannya di daerah siapa? Dinas Pendidikan. Jadi menurut Anda By system Ya. ini jujur belum jalan. Saya Belum bilang jalan. jujur belum jalan. Itu bagus itu. By Ya. system. Itu yang tadi saya sampaikan Bang. Karena semua hal yang harus dipenuhi tadi di awalnya putusan pengadilan diversi aja itu nggak ada. Sehingga ini mempersulit PK Bapas Ya. memberikan pendampingan kepada anak-anak ini. Ya. Karena mereka nggak punya validasi Ya. yang memerintahkan mereka. Nah, ini yang ingin kami perbaiki melalui Caranya? forum-forum SPPA di daerah. Saat ini belum semua provinsi dan kabupaten kota punya forum ini. Peran forum ini adalah mensinergikan seluruh sumber daya yang ada. Sekarang di seluruh Indonesia jumlah anak yang ditahan itu 2.800-an. Ada 33 LPKA seluruh Indonesia, jadi less than 100 Bang di satu LPKA. Jadi masih kurang. Jadi itu masih full capacity, kemudian bagaimana di Bu Vera menyoroti, belum semua sekolahnya aktif. Itu betul kalau dibicarakan sekolah yang Oke, formal. apa usaha yang sebaiknya dilakukan oleh KPPA ya? Ya, kalau kami- terutama kalau anak yang sudah baru keluar dari penjara. Jadi ini by proses Kementerian Hukum dan HAM sudah memperbaiki mekanisme. Mereka ada rumah transit. Sebelum mereka kembali ke lingkungan, ada di transit. Di mana transit di mana, Bu? Itu ada di daerah, Bang. Bu, benar tunggu, nggak Bang. sih kalau keluar dari penjara bukannya kalian cuek? Oh, Yang benar Enggak. kapan you peduli kepada anak yang lepas dari penjara? jujur, teman-teman kita di PK Bapas itu luar biasa dedikasinya Oke. kepada anak-anak ini. Ya. Kalau abang nanti datang ke LPKA, mereka itu seperti orang tua. Ya. Jadi saya pun melihat anak-anak itu begitu dekat dan merasa dihargai Ya. oleh ayah bundanya yang ada di LPKA, dan sistemnya itu semakin diperbaiki. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang memperjuangkan adanya rumah singgah ini. Anak-anak dipersiapkan untuk mentalnya kembali ke lingkungan, ke masyarakat dengan pendampingan. Oke, menurut Ibu, Ya. apa secara psikolog yang harus diperbaiki sekarang ini? Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan saya ya. Apakah memang yang disebutkan ada tenaga dari pemerintah datang mendatangi rumah, terus Belum. At the end akan begitu Apakah itu Ya. semua hanya Jadi, angan-angan belaka? Mimpi kita akan- kali? arah pemerintah zaman sekarang sudah keren. Arahnya, Sebetulnya baru arahnya. Jadi mengarah. kita lihat dulu ya. Artinya anak-anak ini butuh ditangani dong segera. Ya. Yang pertama, yang butuh dicermati adalah anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang, anak-anak dengan profil-profil yang sudah berisiko namanya. Ya. Jadi udah punya diatesis yang berisiko dari awal Ya. sejak mereka lahir. Itu butuh penanganan. Nah, penanganan ini siapa yang nangani? Harusnya kan keluarga tadi. Ya. Itu sebab tadi saya senang loh Bang Hotman. Belakangan, jadi berapa tahun terakhir ini ibu-ibu PKK itu digiatkan kembali Bang. Artinya ini mau menggalakkan kembali fungsi keluarga. Ya. Dari yang tadinya disfungsional, lihat bapak ibunya entah kemana tadi, menjadi lebih fungsional sehingga anak-anaknya, makanya tadi ada gerakan-gerakan loh dari BKKBN sebetulnya Bang. Dan kami punya Puspaga, Mbak Vera, betul. Pusat Jadi, Pembelajaran Keluarga. yes, Itu yang nanti dari mendampingi keluarga keluarga nih, Bang. untuk pengasuhan. Nah, sekolah juga perannya apa? Ya, sekolah kan nggak cukup sekolah saja. Jadi ada pemerintah daerah yang juga memantau. Jadi kalau ada anak-anak keliaran di pinggir jalan ya di jam-jam sekolah ya mereka harus dikembalikan ke rumahnya atau kalau nggak dikembalikan ke keluarga. Nah, ada keluarga-keluarga yang memang nggak mampu Bang, disfungsional. Itu sebab nanti ada dinas sosial nih Bang yang seharusnya juga turun tangan Peksos, ya. untuk memberikan review apakah keluarga ini layak untuk mengasuh. Ya. Apa yang harus dilakukan agar kekerasan sesama anak berkurang? Gini Bang, kalau kita tanya, iya ya, kok ada anak yang satu keluarga
dia pelaku kekerasan, yang lain enggak kok. Padahal bapak ibunya sama-sama disfungsional, sama-sama di keluarga yang memang ada data bahwa dari bawaan secara diatesisnya ibarat gelas kosong, ya anak udah terlahir bukan kayak kertas kosong seperti tabula rasa, bukan. Anak udah bawa bawaan sendiri sebetulnya. Nah, anak-anak seperti yang potensial ini sebetulnya butuh ditanganin. Kapan? Mulai dari puskesmas, ya posyandu. Ini kita mainnya mulai dari akar rumput sebetulnya, Bang. Ini saran sebetulnya. Banyak nggak kejadian korban-korban bullying, korban-korban pengeroyokan akhirnya balas dendam, akhirnya dia jadi pelaku di kemudian hari. Memang nggak cuma dari theoretical, praktikal juga udah begitu, Bang. Jadi mereka yang menjadi korban di rumah, korban bullying di rumah oleh keluarga dan saudaranya sendiri, ya di luar dia bisa jadi pelaku loh, Bang. Oh begitu, di sekolah pun Victim jadi who begitu. became predator gitu kan. Iya. Jadi keluarga-keluarga Indonesia ini kan mayoritas masih mengedepankan disiplin dengan kekerasan ya, Bang. Nah, itu yang akhirnya permisif terhadap perilaku kekerasan. Suami ke istri, ibu ke anak, kakak ke adik, itu dianggap biasa untuk mendisiplinkan. Aku nggak biasa, aku selalu lembut. Abang ini memang luar biasa. Yang penting pernah dijalankan. Ini yang kita ingin ubah dengan melakukan perbaikan-perbaikan mulai dari guru ya, Pak Ubaid ya, dengan mengajar mendorong mereka untuk memberikan pendekatan disiplin positif. Jadi anak-anak yang melanggar aturan di sekolah tidak dihukum dengan fisik, tetapi dihukum hal-hal yang membantu. Oke, satu terakhir. Pendidikan tidak sekedar menekankan kognitif dan psikomotorik, tetapi aspek afektifnya itu yang harus ditanamkan. Apanya? Afektif, sikap, attitude-nya. Gitu. Attitude dari siapa? Anak didik. Dan berikan teladan oleh guru-gurunya. Dan ini, Bang, gitu loh. mulainya itu dari sekolah, Bang. Jadi mulainya dari sekolah, mempengaruhi keluarga, kalau masyarakat juga gitu loh. Oke, walaupun kalian ahli, Hokman tetap berpendapat bahwa kasih sayang, perhatian orang tua adalah awal dari semua anak yang menghasilkan anak yang berperilaku baik. Seperti yang Hotman selalu laksanakan. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 22 hanya di Metro TV yang hot-hot.